adik-adik, jumpa lagi dengan Eko Kids. Eko Kids senang banget loh. Setiap minggunya nih menantikan kehadiran adik-adik untuk beribadah. Jadi setiap minggu rajin beribadah ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan pimpin ya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik ibadah dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, kita panggilkan Kak Dewi dan Kak Cakra. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan ternyata timbul di dalam hati, semua disediakannya untuk yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan apa yang timbul di dalam hati, semua disediakannya untuk yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Siapkan hati dan pikiran kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih sebab kasih
anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan. Tolong berkati Tuhan, agar Tuhan hadir dalam ibadah kami dan pikiran kami Tuhan dan hati kami Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat ya di rumah bersama dengan papa dan mama. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan, waktu di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami boleh duduk diam, tidak main sendiri dalam mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak yang buta sejak lahir. Bapak ini tidak bisa melihat. Nah, kita dikasih mata sama Tuhan untuk apa? Kita dikasih mata sama Tuhan itu untuk melihat. Melihat apa? Melihat membaca Alkitab. Melihat kalau orang lain membutuhkan pertolongan kita. Melihat kalau mama atau papa di rumah atau adik membutuhkan pertolongan kita. Memuji Tuhan, bisa baca teks lagu, bisa main piano karena kita lihat nada-nadanya ya. Nah, ada lagi kegiatan yang kita lakukan tapi Tuhan Yesus nggak senang. Apa ya? Bermain game secara berlebihan. Bermain game sih sebentar sih boleh. Tapi kalau lama-lama sepanjang hari
habis sekolah nggak selesai main game, bahkan sampai tidak melakukan tugas di sekolah. Kira-kira Tuhan Yesus senang nggak ya kalau dipanggil sama papa sama mama? Nggak dengar, karena kita sedang main game, tidak berhenti-berhenti. Nah, nanti mata adik-adik bisa sakit. Kembali lagi ke cerita Alkitab yang tadi. Bapak itu pekerjaannya pengemis, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Coba sekarang kita tutup mata kita. Kita bisa nggak jalan menuju kamar mandi deh dengan mata tertutup? Nah, Bapak itu juga sama. Dia tidak bisa jalan keluar sendirian, jadi dia harus bantuan tongkat. Nah, kalau nggak ada orang lain yang bantu dia harus pakai tongkat. Kalau ada orang lain yang bantu dia untuk menyeberang. Pekerjaan dia setiap hari pengemis di pinggir jalan. Jadi Bapak ini namanya Bapak Bartimeus, anak Timeus. Sekali lagi kita ulang ya, Bapak Bartimeus, anak Timeus. Nah, suatu hari Bapak ini dengar bahwa akan ada rombongan orang banyak yang melewati jalan itu. Dan di dalam rombongan itu ada Tuhan Yesus loh, katanya. Tuhan Yesus itu terkenal bisa menyembuhkan banyak orang. Wah, Bapak ini berharap sekali. Siapa tahu ya aku bisa disembuhkan mataku ini, katanya. Lalu datanglah orang banyak itu dan dia panggil, Tuhan Yesus, Yesus tolong aku. Tapi karena orangnya banyak, gak kedengaran suara Bapak Bartimeus tadi. Yesus, Yesus tolong aku. Shh, shh, jangan berisik, katanya. Tapi waktu dibilang jangan berisik itu, rupanya Tuhan Yesus sudah lihat dia. Katanya, coba bawa Bapak itu ke sini, katanya. Bapak itu tanya, Tuhan Yesus tanya sama Bapak itu, kamu mau apa dariku, katanya gitu. Lalu Bapak Bartimeus itu bilang, Tuhan, aku mau supaya aku bisa melihat. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ayo kita ambil Alkitab kita baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Kita buka ayatnya, ada di Markus 10 ayat 52. Nah, adik-adik kita baca sama-sama ya. Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi Bapak Bartimeus disembuhkan nggak? Disembuhkan, dia bisa melihat. Dia bisa melihat matahari, dia bisa melihat pohon, dia bisa melihat orang-orang. Wah, dia senang sekali. Lalu dia ikut perjalanan dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi, dia ikut. Dia bersaksi buat banyak orang. Nah, adik-adik, kita belajar dari Bapak Bartimeus ini bahwa seperti apapun keadaan kita tidak boleh menyerah. Seperti sekarang, online, capek, bosen, pengen jalan-jalan, pengen keluar rumah, pengen main. Tapi tidak boleh, karena keadaan sedang pandemi, banyak virus di luar. Jadi adik-adik harus taat. Satu lagi, Bapak Bartimeus itu nggak sekali panggil Tuhan Yesus langsung dilihat kan? Dia panggil beberapa kali. Tapi apakah dia menyerah? Tidak. Bapak Bartimeus tetap semangat. Yesus, Yesus, dia panggil lagi. Nah, begitu juga kita. Kalau kita berdoa sesuatu kepada Tuhan dan memohon sesuatu kepada Tuhan, kalau belum dijawab sama Tuhan, jangan menyerah. Aku nggak mau berdoa lagi. Aku nggak mau ke gereja lagi. Aku nggak mau baca Alkitab lagi. Aku nggak mau ibadah online lagi. Tuhan Yesus nggak dengar aku. Jangan. Bapak Bartimeus aja panggil Tuhan Yesus berkali-kali. Kita juga sama. Kita harus berdoa, tidak jemu-jemu. Kita terus berdoa sampai Tuhan Yesus dengar kita. Oke?
Kita belajar ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita ada di Markus 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai di situ aja ayat hafalan kita. Markus 10 ayat 52a. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Terima kasih ya untuk mendengarkan ibadah online hari ini. Jangan lupa minggu depan kakak tunggu lagi di ibadah online-nya. Dan jangan malas, tetap semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Menolong kami, menguatkan kami untuk kami boleh tetap setia, terus setia, baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa Mama, berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik, ada informasi apa Kak Eva? Iya nih, bagi adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Eko Kids, kami sambut ya. Kita welcome nih Kak ya. Nah adik-adik, tolong infoin dong ke nomor berikut ini nih. Bilang, "Kakak, saya baru daftar nih, mau jadi anggota jemaat Eko Kids," gitu kan. Nah, kita juga punya small group kan Kak? Yes. Bagi adik-adik yang belum terdaftar di small group, boleh dong infoin dong nomor berikut ini ya Kak ya. Sip. Apalagi Kak? Oh iya, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan memberikan persembahan dengan cara bisa ditransfer atau melalui scan QR yang tertera di layar kita. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami mau memberi persembahan. Diberkatilah orang tua kami dalam usaha dan pekerjaan. Diberkati juga kesehatan kami. Kami memberi dan penuh sukacita ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah online Eko Kids mendatang. Tuhan Yesus memberkati.